Sobat Mas Kris dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Igrea Tomasoa yang akan membawa teman-teman di dalam podcast SMA Kristen YPKPM Ambon. Nah teman-teman, hari ini kita ada di dalam podcast dengan topik kunjungan dari SMA 1 Tual. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar nih ingin berkenalan dengan teman-teman kita dari SMA 1 Tual. Jadi kesempatan diberikan untuk kakak dan bapak kepala sekolah memperkenalkan diri. Oke, pertama-tama mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Halo semuanya, hadirin sekalian. Nama saya Raffi Sabir Sangaji. Saya adalah Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tual periode 2022-2023 akhir. Dan saya biasanya dipanggil dengan sapaan Raffi. Halo semua, saya Kepala SMA Negeri 1 Tual, Fatah Tekloi, SPD PDSI. Hari ini kami bersama Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon dalam rangka kunjungan tur ke SMA Kristen Ambon. Terima kasih kepada kakak dan bapak kepala sekolah. Di hari ini juga kita kedatangan ketua OSIS dari SMA Kristen YPKPM Ambon dan ibu kepala sekolah. Mungkin kepada kakak dan ibu. Ya, halo sahabat Mas Kris, perkenalkan nama saya Geraldine Matapudila. Saya selaku ketua OSIS periode 2023-2024. Halo sahabat Mas Kris dimanapun berada. Ya, saya Ibu Lanila Turiu, Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon. Kini hadir bersama-sama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tual dan Ketua OSIS. Kami akan berbincang-bincang pada podcast di hari ini. Terima kasih. Nah teman-teman, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi nih dengan ibu kepala sekolah kita. Tapi mungkin teman-teman baru ada yang mengenal Kak Gera, Kak Raffi ya kalau tidak salah, dan Pak Kepala Sekolah. Jadi kakak-kakak dan bapak ibu sekalian, di hari ini dia akan berbincang-bincang nih, bahkan mungkin mempertanyakan beberapa hal yang menjadi hal yang sangat penasaran nih bagi teman-teman di sekolah, bahkan guru-guru, karena ada kunjungan nih dari kakak-kakak dari Tual. Wah, mungkin pertama-tama untuk dari yang tua dulu ya ibu ya. Kakak gimana perasaannya Pak untuk kunjungan yang dilakukan di hari ini, mungkin bisa dijelaskan perasaan. Oke, baik. Untuk perasaannya saya sebelum mulai di sekolah ini itu sebenarnya saya juga sebenarnya sangat senang ya, karena akhirnya kita saling mengunjungi untuk angkatan pertama kurikulum merdeka di Provinsi Maluku. Sejujurnya setelah apa yang dikatakan dan diceritakan oleh Bapak Kemsik saya juga sebenarnya saya juga sangat tertarik gitu ya. Wah, sama-sama satu angkatan sekolah penggerak, saya juga tertarik bagaimana mereka pengaplikasian sekolah penggerak di sekolah itu bagaimana. Karena setahu saya masing-masing sekolah itu pengaplikasian kurikulum merdekanya itu mereka ada yang beberapa dimodifikasi sesuai dengan di sekolah mereka masing-masing. Jadi berbeda-beda ya. Berbeda. Mungkin untuk Pak Kepala Sekolah bisa diceritakan perasaannya hari ini, bagaimana kunjungannya di hari ini di SMA Kristen. Terima kasih untuk kunjungan kami ke SMA Kristen Ambon ini sebenarnya berdasarkan program sekolah bahwa ingat SMA 1 Tual bersama SMA Kristen Ambon ini satu paket dalam program sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak kita harus saling berkolaborasi antara satu dan lain. Dari situlah kondisi pelaksanaan implementasi kurikulum mereka sendiri butuh kolaborasi. Ya, untuk itu saya dengan senang hati sekali untuk berkunjung ke SMA Kristen Ambon bersama Ibu Kepsek hebat untuk kita sama-sama berkolaborasi dalam aksi nyata dan praktek proyek yang ada di implementasi kurikulum merdeka. Proyek kita ini pelaksana kurikulum merdeka angkatan pertama. Wah, keren banget nih. Jadi angkatan pertama dan angkatan pertama bertemu ya, untuk kolaborasi yang luar biasa. Nah, mungkin tadi dari SMA 1 Tual udah. Kita mungkin mau bertanya nih ke Ketua OSIS kita, gimana perasaannya di hari ini? Ya, terima kasih Kakak Gia atas kesempatan yang saya berikan bagi saya. Mungkin kalau mau dibilang perasaan saya, tentunya sangat senang dong, karena kita mendapatkan kunjungan dari SMA Negeri 1 Tual, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa kita merupakan sama-sama sekolah penggerak angkatan pertama. Nah, saya sangat senang karena dari OSIS SMA 1 Tual sangat memberikan banyak sekali pelajaran bagi saya, dan semua itu sangat bermanfaat bagi saya, di mana saya selaku ketua OSIS bisa belajar dari OSIS SMA 1 Tual. Oke, Ibu Kepala Sekolah mungkin bisa disampaikan juga perasaannya. Iya, baik. Sejujurnya juga kami senang dan kami bangga karena diberi kehormatan ini, kepercayaan dikunjungi oleh sekolah yang jauh dari Tual ke SMA Kristen YPKPM Ambon. Terima kasih untuk Ketua OSIS dan Pak Kepala Sekolah yang memilih SMA Kristen untuk dikunjungi ya. Dan pada saat tadi di sharing session juga kami sudah saling berbagi program ya. Dan ini juga memperkaya kami di sekolah dan juga memperkaya Ketua OSIS. Kebetulan
ketua OSIS ini periode baru nih Kakak Rafiq ya 2023-2024. Nah pengalaman Kakak Rafiq kan setahun yang lalu tuh Kakak Rafiq ya. Nah bisa berbagi dengan ketua OSIS yang baru. Sebulan ya memimpin ya karena dilantik kemarin tuh Agustus. Jadi baru September. Nah ini belum sebulan lah. Sehingga pengalaman dari Kak Rafiq tadi dan berbagai macam program juga bisa mengisi program-program dari OSIS SMA Kristen YPKP Ambon. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kunjungannya dan kami sangat senang sekali dalam pertemuan di saat ini. Terima kasih. Oke, jadi memang perasaannya tuh sama-sama senang ya karena mendapat kunjungan dan juga dikunjungi oleh teman-teman yang satu angkatan sekolah penggerak. Mungkin untuk SMA 1 dari Tual nih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Bagaimana ataupun kenapa SMA Kristen YPKPM Ambon ini bisa menjadi salah satu sekolah yang dikunjungi oleh SMA 1 Tual, bukan hanya tadi karena sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon ini adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Mungkin ada alasan lain apa sih hal menarik apa yang ada di SMA Kristen? Iya, atas kesempatan yang bermanfaat untuk selain satu angkatan dari kurikulum merdeka ya, sejujurnya kalau bagi saya yang membuat saya tertarik dengan SMA Kristen ini karena SMA Kristen ini biasanya terkenal ya baiknya organisasi dan juga anak-anaknya beretika dan berakhlak baik ya, makanya mungkin hal yang saya ingin pelajari itu bagaimana mereka bisa menerapkan itu lebih efektif sehingga bisa saya kasih nanti terapkan ke adik-adik saya di SMA Kristen kedua. Selain itu juga di pengimplementasian kurikulum mereka itu menurut saya juga salah satu yang penting ya, karena kita ini sama-sama angkatan kurikulum merdeka baru, jadi ya kita harus saling sharing gitu dengan saya. Bapak Kepala Sekolah mungkin ada yang ingin disampaikan? Selain daripada apa yang sudah sampaikan tadi, bahwa memang kunjungan kita ini kan sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka sekolah penggerak ini butuh untuk saling sharing, berkolaborasi, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan kelima. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka sendiri ada kegiatan intra, kegiatan core, dan kegiatan ekstra. Di mana saya lihat di berbagai media ada juga program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Kepsek bersama guru-guru bersama siswa di SMA Kristen Ambon, terutama di kegiatan P5 juga sudah sangat luar biasa. Sehingga itulah kita harus simak hal-hal yang baik yang ada di SMA Kristen, kita saling berkolaborasi, kita akan tukar pikiran bersama pengurus OSIS dan pembina OSIS untuk nantinya bagaimana kita juga bisa menerapkan hal positif, hal baik yang ada ini. Karena tuntutan kurikulum merdeka itu adalah dua, kompetensi dan karakter. Karakter ini dibangun bagaimana bentuk siswa itu, bagaimana cara gaya hidupnya. Ini yang dapat kami lihat dari penampilan anak dan berbagai kegiatan yang mereka tampilkan dari kegiatan program OSIS yang mereka sharing. Makanya itu kita ingin sekali untuk OSIS sharing untuk bisa saling tukar ide. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, keren banget ya. Jadi karena memang mungkin dilihat di sosial media SMA Kristen aktif banget, apalagi Facebooknya SMA Kristen setiap hari itu pasti ada aja beritanya. Nah, dari kunjungan di hari ini, dari penerimaan sampai kita ada di podcast, hal apa sih yang menarik perhatian dari kakak-kakak dari Tual? Bapak Kepala Sekolah mungkin bisa menyampaikan hal yang menarik, diceritakan mungkin ke teman-teman. Iya, jadi pertama dari sambutan kami dari depan sangat, ya kami sangat senang sekali dengan penyambutannya sampai pada sisi kegiatan acaranya, tampilan-tampilan dalam suguhan berbagai kegiatan. Pertama juga tadi ada suguhan seni yang belum ada di kami akan bukan termasuk juga untuk kegiatan ini di hari ini, di ruangan ini. Ya saya juga baru membentuk juga dan sudah kegiatan podcast ini sudah jalan juga untuk menyiapkan ruangan seperti ini. Sangat luar biasa bersama Kristen Ambon dengan dukungan alumni dalam kegiatan seperti ini. Saya punya SMA 1 Tual juga punya alumni juga cukup banyak, tetapi saya belum berikannya untuk mereka, mudah-mudahan bisa kembali. Itu juga hal positif untuk saya bisa kembangkan di sana. Itu hal positif. Ya, senang sekali kami bersama dengan anak-anak sangat antusias berkolaborasi bersama-sama dengan OSIS SMA Kristen Ambon. Terima kasih. Kakak mungkin ada yang mau disampaikan hal menarik di hari ini? Nah, oke.
tadi yang saya dapat setelah sharing dengan OSIS SMA Kristen, yang pertama-tama itu tentang bagaimana cara mereka menyusun proker dan juga proker yang mereka laksanakan. Jadi ada beberapa proker yang menurut saya sangat menarik seperti Bible Camp, ada juga tentang barang bekas mereka cara buatnya, terus dari mereka pakai konsep demokrasi ya, dari rakyat oleh rakyat atau rakyat. Kalau ada dari sini itu bagaimana? Terus ya dari siswa ya? Iya, dari siswa untuk siswa. Iya, dari siswa itu sendiri. Jadi secara tidak langsung mereka sudah langsung menerapkan prinsip demokrasi yang sangat penting ya. Jadi itu juga menurut saya itu salah satu hal yang sangat menarik sekali, mereka punya program-program dan mereka punya pelaksanaannya itu seperti apa. Wah, jadi di hari ini banyak hal menarik ya, dan hal menarik itu sendiri-sendiri bagi Pak Kepala Sekolah sendiri, bagi kakak sebagai ketua OSIS juga sendiri. Nah, keren banget nih. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Untuk SMA 1 Tual nih, mungkin apa sih program unggulan yang mungkin bisa di-sharing dengan SMA Kristen? Kan tadi SMA Kristen ada program-program yang sudah boleh menginspirasi. Mungkin dari SMA 1 Tual ada program apa yang bisa menginspirasi bagi SMA Kristen sendiri? Oke, untuk program OSIS periode saya itu program unggulannya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah kegiatan yang kita laksanakan sekarang ini, which is sebenarnya studi tiru ya, studi mana kita dapat mempelajari. Tapi karena ada dalam salah-salah kegiatan itu kita ada touring, artinya kita memutuskan kegiatan touring. Selanjutnya adalah kegiatan lomba seperti ada kegiatan seni. Ya, untuk diketahui saja di kita SMA Negeri 1 Tual, bukan SMA Negeri 1 Tual saja sih, tapi khususnya di daerah Tual, di Pulau K, di Barat, kita banyak anak-anak itu sangat antusias kepada sport seperti olahraga fisik, seperti sepak bola. Nah, sepak bola tuh di Tual itu antusiasmenya itu sangat tinggi sekali. Selain itu juga dari sini kita di bagian timur, bagian Ambon dan sini kan kita terkenal dengan musik. Iya, jadi benar-benar kayak yang dipikirkan orang luar itu kayak, orang Ambon, orang Maluku pasti mereka jago-jago main musiknya nih. Nah, itu juga yang saya ingin mengembangkan minat-minatnya. Terus bagi saya juga kayak setelah balik dari kegiatan saya di Paguyuban Remaja juga saya tahu kayak kalau jarak itu bukanlah penghalangan bagi kita. Meskipun kita memiliki jarak dan kekurangan fasilitas dan lain-lain, kita masih bisa dengan usaha lebih dan juga doa ke Tuhan Yang Maha Kuasa, itu kita bisa mendapatkan berkah dan juga kita bisa alhamdulillah bisa berprestasi ke depannya. Nah, untuk Porseni ini ya sebenarnya saya menjalankan untuk semester atau periode kesehatan, tapi sayangnya seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa hal yang memang sangat mendesak sekali, akhirnya kami itu tidak bisa melaksanakan kegiatannya. Sudah 2 kali sekali kami persiapan untuk semester, tapi Kayaknya tidak jalan ya karena satu dan lain hal yang mendesak. iya sekali. Sedih banget. Pasti sedih udah disusun prokernya, tapi karena ada satu dan lain hal akhirnya gak jadi jalan. Iya, itu sedih banget. Oke, mungkin dari Pak Kepala Sekolah ada program unggulan sekolah yang mungkin bisa di-sharing dengan Ibu Kepala Sekolah yang bisa menginspirasi. Terkait dengan program sekolah, memang program sekolah itu sesuaikan dengan kondisi kurikulum yang masing-masing. Keunikan daerah masing-masing ini yang menginspirasi kita untuk bagaimana program sekolah itu, terutama sekolah menyediakan ruang untuk siswa itu bisa berinovasi sesuai dengan kearifan ada di sekolah masing-masing. Kalau kami di sana kan lebih banyak ke daerah pantai, pesisir, sehingga keunggulan kami di sana itu saya program ada di kegiatan intra dari ekstra dan isu itu, terutama juga kegiatan kemarin kita sama-sama di dalam perusahaan itu. Kami tetap kegiatan PKW kita di sana itu sebetulnya itu mulai dari kegiatan ujian rumput laut. Dari ujian rumput laut itu di kelas 11, kemudian kelas 12 dan pilihan PKW masing-masing itu tahun kurikulum sebelumnya. Kelas 12 itu dengan pengolahan itu berbagai hasil olahan dari rumput laut diolah menjadi berbagai jenis snack makanan. Itu sudah sangat berhasil. Hanya karena di dalam kurikulum Merdeka ini muatan lokal atau PKW sendiri, prakarya sendiri kita sesuaikan dengan minat bakat. Sehingga di situ ada yang
masuk pada prakarya untuk kegiatan kerajinan, kemudian kegiatan budidaya rumput lautnya, kemudian pengolahannya itu dari masing-masing tingkat itu kita ada, dan kita siapkan suatu ruang khusus untuk kegiatan hasil PKW itu sendiri. Dan hal ini sudah dikunjungi oleh Direktorat bagian publikasi beberapa waktu lalu, kita bawa ke sana. Walaupun memang hasil karya itu masih minim, tetapi itulah kita siapkan untuk setiap saat hasil karya itu dikumpulkan, hasil karya dari budaya laut dan sebagainya. Memang masih kita berupaya untuk kita menambah hasil karya itu sendiri. Di sini saya tertarik dengan yang ada di sini, Ibu selalu buat posting itu terkait dengan apa? Hidroponik. Ya, hidroponik. Sempat kami juga di kearifan lokal itu kegiatan kelima juga kita mencoba, dan banyak sekali yang kepalanya tertarik sekali dengan itu. Hanya kita belum bikin tetap seperti yang ini. Hal seperti ini ya mungkin kita bisa lihat untuk bisa ke depan ke sana kita buat tempatnya secara jelas. Apalagi kita punya potensi, ada yang adalah lingkungan sekolah besar dibandingkan dengan dulu. Di sini kan sedikit sempit dibandingkan sama satu luas satunya. Tinggal saja bagaimana menginspirasi dari ibu kuliah ini, kita bagaimana kita buat di sana. Karena ini sesuai dengan kondisi. Kalau ibu di sini kan sesuai bersama yang kita bisa lihat di tua ya. Nah, itu. Tapi sangat inspirasi sekali itu program-program kegiatan dari sini. Nah, kemudian kita di sana saya lihat tadi kita punya kan program PKS. Iya, PKS. Karena PKS itu menjadi jalan di sekolah karena kita siswa ribuan. Lalu kita juga ada depan jalan seperti ini. Iya. Nah, saya tadi masuk di sini, saya masuk dari sini, berarti kalau itu ke sekolah sama dengan kita di sana, di depan jalan. Nah, hanya karena di sini jalannya lebar, kita di sana jalannya sempit, sehingga sering terjadi kecelakaan. Untuk itu kenapa sampai kita mencoba yang namanya program kegiatan PKS. PKS sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini. Dan kita bersama dengan Polres memberikan pembinaan setiap saat untuk mengamankan kondisi selain lingkungan sekolah, yang utama adalah bagaimana siswa masuk keluar dari lingkungan sekolah. Karena di depan itu sangat rawan sekali kecelakaan. Itu saya lihat potensi yang bersama dengan depan. Mungkin Iya. saya sampaikan. Terima kasih. Banget ya. Jadi dari program USI sendiri dan dari program sekolah sendiri banyak hal yang menginspirasi, bahkan dari SMA Kristen pun ada yang menginspirasi ya di hidroponik sekolah. Iya. Biasanya setiap hari Rabu kita melakukan aktualisasi pramuka. Biasanya kita membersihkan ataupun melihat hidroponik yang ada. Jadi sangat menyenangkan sekali. Nah, sudah tidak terasa kita menuju akhir dari podcast ini, tapi sebelum itu mungkin ada harapan-harapan ataupun saran-saran yang bisa diberikan mulai dari SMA 1 Tual sampai SMA Kristen YPK Lembang. Kita mulai dengan Bapak Kepala. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Kapsek bersama seluruh guru dan pegawai termasuk Pak sekalian. Saya sebagai kepala sekolah mewakili seluruh siswa akademik SMA di 1 Tual menyampaikan banyak terima kasih atas penyambutan kami mulai dari pertama sampai kita pulang, karena sangat luar biasa apa yang diberikan oleh Ibu menjadi inspirasi untuk kami untuk nanti kami lanjutkan kegiatan ini di Tual nanti. Terima kasih banyak ya Ibu Iya. bersama seluruh staf. Nah, untuk harapan saya itu mungkin harapan saya itu untuk kedepannya tuh kita bisa saling sharing, Iya. saling kerjasama, dan ya harapan saya itu kita tidak boleh sampai ada kejadian tapi kita kayak saling musuhin dengan Oh, semoga tidak ya. Semoga tidak itu ya, tidak betul ya. boleh. Soalnya bagi saya, kalau dari pandangan saya sendiri, daripada kita mencapai puncak dengan cara kita menjatuhkan orang lain itu gimana, jangan. Iya. Jadi kita Saling merangkul. merangkul. Iya. Dengan cara saling merangkul kan kesusahan yang besar atau tantangan yang besar juga kita bisa sama-sama hadapi. Apalagi kita sama-sama sekolah veteran. Iya. Training. Dan saling sharingnya tuh kayak benar-benar kayak bisa saling cocok Karena saling memahami gitu. saling memahami situasinya. Mungkin situasi daerah mungkin beda, tetapi untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan dan saling sharing itu harapan saya sih kita bisa tali silaturahmi kita jangan sampai putus. Jangan sampai Jangan putus. sampai putus. Iya. Kita harus saling komunikasi terus. Terima kasih. Pada Iya, kalau berbicara tentang harapan nih, mungkin harapan saya
apa yang diberikan oleh SMA Negeri 1 Tua tadi kepada kami pengurus OSIS, apalagi kami kan baru dilantik, belum mempunyai banyak pengalaman tentang organisasi OSIS. Kiranya apa yang diberikan tadi, program-program kerja yang mereka sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kami pengurus OSIS SMA Kristen YPKBM Ambon. Dan mungkin harapan saya dari kepala sekolah, mungkin apakah boleh SMA Kristen YPKBM Ambon kunjungan balik Meminta langsung Ibu. agar kita bisa sama-sama belajar tuh, sama apalagi kondisi kami kan sama-sama sekolah penggerak yang tahun pertama. Iya. Jadi mungkin silaturahmi jangan sampai di sini saja, bisa terus. Saya lupa bilang. Boleh, Ibu. Jadi Ibu langsung. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Setelah kita berbincang-bincang di sharing session tadi dan kita tiba pada akhir dari podcast ini, tentunya harapan kami kunjungan ini tidak sampai di sini, bukan akhir, tapi ini awal dari membangun silaturahmi dan kerjasama. Mudah-mudahan harapan dari Ketua OSIS SMA Kristen untuk bisa melakukan kunjungan balik ke SMA Negeri 1 Tual dapat kami realisasikan ya. Kita mudah-mudahan insya Allah kalau sehat-sehat umur panjang kita bisa programkan sehingga kunjungan ini terus akan menjadi sebuah hubungan yang erat ya, Rafiq dan juga Gerald. Tidak sampai di sini. Mudah-mudahan kita terus akan saling mengisi. Ini kan era teknologi sudah kuat nih, kita saling melihat di postingan, bisa juga di lewat WhatsApp ya, ada saling berhubungan, berkomunikasi dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah, Pak Fata dan OSIS SMA Negeri 1 Tual, Rafiq dan teman-teman, bahkan semua pembina. Terima kasih sudah bisa mengunjungi kami SMA Kristen YPKBM Ambon. Sekali lagi mohon maaf, semoga pertemuan ini akan berlanjut dan terus berdampak bagi yang lain. Terima kasih. Oke, jadi dari harapan-harapan yang tadi telah disampaikan bisa disimpulkan nih bahwa nggak ada yang mau hubungannya terputus ya. Jadi Ya. mungkin selesai ini bisa langsung tukeran nomor biar yang kayak nanya kabarnya di sana gimana mungkin setelah balik, dan semoga program-program yang telah disampaikan boleh menginspirasi dan selesai ini mungkin boleh direalisasikan. Amin. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan untuk teman-teman sampai jumpa di podcast selanjutnya.